setelah sekian lama berpisah, kurang lebih berapa tahun itu? Ya selama corona lah ya. Sekarang kita menyambung pelajaran kita lagi. Ala kulli hal, diminta kita untuk membahas masalah yang berkaitan dengan sholat. Tentunya yang dimaksud sini adalah sholat wajib. Nah, sebelum kita masuk dalam permasalahan sholat, maka kalau kita kepingin sholat kita sah, mestilah kita memenuhi syarat-syarat daripada sahnya sholat itu. Jadi kalau seandainya syarat ini tidak sempurna, sholat kita tidak sah. Mesti harus sah dulu syarat-syarat sahnya. Berapa syarat sahnya sholat itu? Nah, sebagian ulama fikih mengatakan syarat sahnya sholat itu cuma ada 5. Tapi sebagian ulama menambahkan sampai 8. Banyak ya syarat sahnya. Cuman yang paling terpenting itu adalah 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sholat fardu, kita tidak boleh melaksanakannya. Kecuali ada beberapa masalah yang boleh kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktu atau sesudah masuk waktu. Ya, sebelum masuk waktu atau sesudah selesai waktu sholat selesai. Nah, tapi hukum asalnya kita tidak boleh sholat fardu kecuali setelah masuk waktu sholat. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang waktunya telah ditentukan. Salat yang ditentukan itu ada 5 dan mempunyai waktu-waktunya juga yang ditentukan. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Orang dulu menyebut namanya, kalau dia orang Islam maka mesti melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Islam itu ada singkatan. I, Isya, S, subuh, L, lohor. Orang dulu nggak bisa bilang zuhur. Orang Jawa bilang apa itu? Lohor. R, lohor, R, A, asar, M, maghrib. Tapi kalau ada orang ngaku Islam nih, namun dia tidak sholat subuh, itu bukan Islam, tapi hilang. S-nya hilang, tapi hilang. Nah, jadi seperti itu. Dan waktunya itu selalu menyambung. Artinya habis satu salat ini disambung dengan salat yang berikutnya. Habis salat yang berikutnya disambung lagi dengan salat yang berikutnya. Menyambung dia. Kecuali ada satu yang tidak nyambung, yaitu antara subuh dengan zuhur. Subuh dengan zuhur. Itu putus di situ. Para ulama menggambarkan begini ya, mengideologikan seperti ini, jari kita ini. Ini umpama zuhur.
Ini zuhur nih ya. Kelingking zuhur. Antara zuhur dengan subuh ini putus di sini. Iya enggak? Nah, tapi kalau subuh ke isya nyambung enggak? Nah, nih, subuh ke isya nyambung. Tapi antara subuh dengan isya itu kan waktunya panjang kan ya. Makanya dia jauh ini sini. Nah, subuh ke isya. Isya ke maghrib, ya kan ya? Maghrib ke asar, asar ke zuhur. Kan ya? Zuhur dengan subuh putus di sini. Nah, nyambung terus salatnya. Nah, cuman walaupun ini putus, zuhur dengan subuh ini putus, tetapi Allah Subhanahu wa taala kepingin kita ini tidak putus hubungan dengan Allah taala. Ini kan antara zuhur dengan subuh ini kan orang bekerja. Disuruh oleh Allah untuk bekerja. Tapi Allah kepingin jangan sampai terlalu banyak bekerja. Artinya jangan juga sampai terlalu memforsir bekerja sampai lupa dengan Allah taala. Nah, sehingga di sini Allah kasih waktu tapi tidak wajib. Yang dikenal dengan waktu apa? Duha. Kita salat duha itu. Dan yang paling afdal salat duha itu dikerjakan adalah kurang lebih jam 10. Orang sekarang menyebutnya namanya kopi break. Kopi break. Itu paling afdalnya salat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha itu ini ada lagi bilangnya dikerjakannya 1 jam setelah salat subuh. Baik. Salat duha itu mulai dikerjakannya adalah kurang lebih 90 menit, bukan 1 jam. Kalau 1 jam 60 menit. Tapi 90 menit dari masuk waktu salat subuh. Kenapa? Karena waktu subuh dari awal sampai berakhir subuh itu kurang lebih sama waktunya seperti halnya waktu maghrib. Berapa lama waktu maghrib? Biasanya waktu maghrib itu standarnya adalah 1 jam 10 menit. Sangat jarang lebih 1 jam 15 menit. Atau sangat jarang sekali 1 jam 5 menit. Itu jarang. Bahkan gak pernah. Biasanya 1 jam standarnya 10 menit. Atau kalau mau lebih 1 jam 13 atau 14 menit. Paling banter 15. Atau kalau paling sedikitnya 1 jam 5 menit. Itu pun jarang. Sekarang berapa waktu maghrib? 10 menit. Nah itu 1 jam 10 menit. Waktu subuh berapa? 4 jam 4 itu. Nah, berakhirnya ada di situ? Enggak ada. Nah, enggak ngukur. Itu biasanya sama saja. Sama saja. Kurang lebih. Karena kan matahari terbit tuh ya. Nah, kita tidak boleh salat sunnah termasuk salat duha yang tidak mempunyai sebab terdahulu atau sebabnya bersamaan. Itu kita tidak boleh salat sunnah kalau waktu matahari terbit atau dari setelah salat subuh sampai waktu matahari terbit. Itu tidak boleh. Sampai kapan kita boleh salat sunnah termasuk salat duha, termasuk salat isyraq? Itu diperkirakan kata ulama 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit apa? 1 jam setengah. Betul ya? Betul, 1 jam setengah berarti 90 menit. Kurang lebih diperkirakan adalah matahari itu sudah setinggi galah tombak. Ini matahari yang umpama ya, ini permukaan laut. Itu kalau matahari baru terbit begini itu nggak boleh, nggak boleh. Separoh nggak boleh, segini nggak boleh, terangkat sedikit nggak boleh. Matahari itu sudah terangkat setinggi galah tombak. Bagaimana segalah tombak itu? Dulu saya bingung maksud segalah tombak itu apa maksudnya.
biqadri rumuh katanya. Setinggi panas, setinggi tombak. Nah, ternyata maksudnya itu kata ulama, zaman dulu kan tidak ada jam ya. Maka diperkirakan itu adalah umpama kalau tombak itu panjangnya berapa meter tombak? 2 meter ada? 2 meter. Tombak itu ditancapkan di tanah. Anggaplah di pantai ya. Kita tancapkan tombak itu di pantai. 2 meter tingginya. Lalu kita berundur dari tombak tadi sepanjang 2 meter juga. Ya kan ya? Ini umpama tombak nih ya. Nah, ini tombak. Ini 2 meter, kita berundur dari tombak ini ke sini 2 meter. Matahari terbit. Ketika matahari terbit ini belum boleh salat. Sampai diperkirakan matahari itu setinggi gala. Jadi kalau kita lihat pandangan mata kita, matahari itu sudah di sini nih, di atas tombak. Itu diperkirakan dari masuk waktu salat subuh. Salat subuh jam berapa? Jam 4:47. Berarti kalau 90 menit ke depan itu diperkirakan dari matahari terbit sampai setinggi tombak itu 1,5 jam kurang lebih. Berarti kita katakan jam 6 lewat berapa? 17 menit. Baru kita boleh salat isyraq, baru boleh salat duha dan salat sunnah yang lainnya. Jadi bukan 1 jam. Jadi 1,5 jam. Mudah dipaham kira-kira ya. Ada orang salah paham, tiba-tiba bunyi bel ini waktu salat subuh berakhir, tit tit tit, lalu salat isyraq. Belum boleh juga itu. Karena waktu itu sudah berakhir waktu subuh, tapi matahari belum setinggi galah tombak. Dia baru terangkat dari permukaan laut. Itu nggak boleh salat sunat kita. Mudah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu. Baik, kita kembali ya. Jadi salat fardu itu waktunya sudah ditentukan. Dan dia selalu menyambung maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Cuman yang putus adalah antara zuhur, antara subuh dengan zuhur. Yang kita analogikan tadi seperti ini, jari itu. Kalau kita salat fardu sebelum waktunya, itu salat kita tidak sah. Maksud tidak sah artinya kalau kita salat umpama maghribnya, maghrib jam 6 lewat berapa? 12? Lewat 13 menit. Lah kita salat maghribnya jam 6. Aku mau salat maghrib duluan. Apakah sah salat maghrib kita? Jawabannya tidak sah. Artinya kalau nanti masuk maghrib, masuk salat maghrib, berarti kita wajib mengulang lagi salat maghrib itu. Lalu salat maghrib yang kita kerjakan di jam 6 tadi itu jadi hukumnya apa? Jawabannya adalah kalau seandainya salat maghrib yang kita kerjakan jam 6 sore tadi itu sempurna syarat dan rukunnya, maka salat maghrib kita itu tidak sia-sia. Arti tidak sia-sia itu adalah dikatakan hukum salat maghribnya sah. Artinya sah itu artinya mendapatkan pahala. Lalu gimana maksud mendapatkan pahala? Kalau seandainya dulu di zaman jahiliyah kita, mungkin masih waktu kuliah, waktu SMA kan ya, nggak sholat dan sebagainya, maka sholat maghrib yang kita kerjakan jam 6 sore ini menjadi sholat qadha. Sholat maghrib qadha. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah ada hutang, tidak ada hutang maghrib, aman saja ini. Mulai kita balik sampai sekarang kita umpama sholat terus nggak pernah ninggalkan. Nah, sholat maghrib yang kita kerjakan jam 6 itu dianggap menjadi sholatnya sholat sunnah saja. Artinya itu tidak sia-sialah pahalanya, tidak sia-sia sholat maghribnya. Tetapi nanti kita wajib untuk mengulang sholat maghrib. Kenapa? Karena kita kerjakan sebelum waktunya. Nah ini. Baik. Kemudian nanti kita akan sampai di situ ya. Begitu juga kita tidak boleh sholat tidak boleh sholat fardu, entah maghrib, entah subuh dan sebagainya, apabila waktunya telah selesai. Artinya ada orang menunda sholat, umpama sholat maghrib, ini kan ya maghrib nih ya.
Aku udah mau sholat maghrib, nanti aja aku jam 8 sholat maghribnya. Boleh? Nggak boleh. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat maghrib alias menunda waktu maghribnya di jam 8 malam padahal tidak ada udzur syar'i, maka orang itu berdosa. Sholat maghribnya jam 8 itu sah, tetapi dijadikan namanya sholat maghrib qadha. Sah, tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia melalaikan sholat maghrib. Jikalau tidak ada udzur syar'i. Lain kalau ada udzur syar'i. Salah satu udzur syar'i umpama adalah ketiduran. Nah, jadi harus di waktunya. Kecuali kata ulama, kita boleh mengerjakan sebelum waktunya, sebelum waktu sholat maghrib, sebelum sholat fardu, atau sesudah waktunya. Ini boleh. Kapan itu? Yaitu salah satunya contohnya seperti kita melaksanakan sholat jamak pada saat kita musafir nih ya. Itu boleh kita melakukan sholat jamak, menggabung dua sholat, baik sholat jamak takdim, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, atau jamak takhir ya. Arti jamak takhir, zuhurnya ditarik ke asar, maghribnya ditarik ke isya. Itu boleh. Jamak takdim, kita musafir ke Samarinda, kita sampai di kilo 50 di rest area. Ini masih ada waktu maghrib, kita sholat maghrib, jelas di waktunya. Karena kita musafir, kita jadikan sholat isyanya kita kerjakan di waktu maghrib. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita musafir. Ini termasuk udzur syar'i. Tapi kalau kita cuma di balik papan begini, aku malas sholat isya, mau sekalang aja sholat isyanya. Sah sholat isyanya? Nah, artinya nanti wajib dia sholat isya kembali setelah masuk waktu sholat isyanya. Mudah ya? Nah, begitu juga orang yang mengerjakan jamak takhir musafir. Masuk waktu zuhur, katanya sih saya nggak berhenti. Saya mau cepat ngejar waktu. Waktu zuhur nih masuk. Lalu dia bilang, aku kepingin salat zuhur ini nanti jamak takhir di waktu asar. Ketika sampai waktu asar, baru dia mengerjakan salat zuhur dan salat asar. Zuhurnya ini yang dia kerjakan di waktu asar, disebut namanya jamak takhir. Boleh dia? Boleh. Berdosa? Oh enggak, malahan dapat pahala. Jamak takhir. Karena dia musafir. Tapi bagi kita enggak boleh. Aku salat maghrib nanti aja lah. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita bukan udzur syar'i. Kita bukan musafir. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kemudian kasus yang ditanyakan tadi. Kita bahas tadi ya, tidak setelah salat subuh kan tidak boleh salat ya. Tapi yang mana yang tidak boleh salat? Apakah semuanya tidak boleh? Jawabannya salat yang tidak boleh setelah salat subuh sampai matahari terbit setinggi galah, dan tidak boleh salat setelah salat fardu asar sampai terbenam matahari secara sempurna, itu adalah salat yang sebabnya terdudi atau salat yang tidak ada sebab. Salat yang sebabnya terdudi itu contohnya umpama salat hajat. Kita hajatnya kepingin mau berangkat umrah. Kalau orang Banjar kan itu biasanya salat hajat. Ini ngomong-ngomong umrah, insya Allah nanti saya bulan Agustus akan bawa jamaah umrah. Agustus, September, dan Oktober, 3 bulan insya Allah berturut-turut. Oktober sudah penuh, September sudah penuh, jamaahnya penuh. Tinggal di Agustus masih ada 2 orang yang belum, masih ada 2 seat jamaah umrah yang masih kosong. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat di bulan Agustus, insya Allah kami akan membantu dan berangkat dengan saya nanti. Berapa harganya? Harganya 9 hari itu 29 juta. Sudah dari Balikpapan keberangkatannya. 9 hari 29 juta keberangkatan dari Balikpapan, alias tiket pesawat, hotel sudah ditanggung semua. Dan apabila 12 hari itu harganya 32 juta dari Balikpapan juga.
Kayaknya tidak ada yang murah daripada itu di Balikpapan. Yang ada semuanya harganya di atas itu, dan itu pun keberangkatan dari Jakarta. Balikpapan ke Jakarta bayar tiket sendiri. Nah, kita sudah lengkap, insya Allah kita bisa semuanya seperti itu. Siapa tahu ada yang kepingin, masih ada 2 jamaah di bulan Agustus. Selain paspor ya, kalau paspor bikin sendiri. Paspor kita bantu untuk bikin surat rekomendasi, tapi bikinnya sendiri 3,5 saja itu 350. Kalau pakai calon nanti sampai 700 atau sampai 1 juta, lebih baik kita bikin sendiri. Suratnya kita lengkap kok ya. Kemana tadi kita? Qadha subuh. Orang mau musafir, salat hajat maksudnya ya, salat hajat. Berangkat umrah belum? Salatnya duluan. Ini namanya salat sunat yang sebabnya belakangan. Sebabnya kan, kenapa kita mau salat hajat? Oh, mau berangkat umrah supaya selamat. Padahal belum berangkat lagi. Salatnya dikerjakan duluan, sebabnya belakangan. Kata ulama, salat hajat ini tidak boleh dikerjakan di waktu setelah asar sampai terbenam matahari, dan juga tidak boleh mengerjakan setelah subuh sampai matahari terbit setinggi galah tombak. Tapi kalau salat sunnah yang sebabnya bersamaan dengan sebab, seperti gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jam 5 sore. Apakah kita boleh salat gerhana? Jawabannya boleh. Atau sebabnya terjadi duluan, sebab dulu baru ada salat, maka kita boleh melaksanakan salat itu walaupun setelah subuh, walaupun setelah asar. Contoh salat yang sebabnya duluan baru ada salat itu seperti salat tahiyatul masjid. Kita datang ke masjid, masuk ke masjid jam 6 sore. Adzan maghrib masih 13 menit. Boleh nggak kita salat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Berdosa? Oh enggak. Ini pengkecualian daripada salat yang dilarang tadi setelah asar dan setelah subuh. Kemudian selanjutnya salat yang tidak dilarang lagi setelah salat subuh dan setelah salat asar itu adalah salat mengqadha. Salat mengqadha. Tapi kalau bisa, kalau ingin mengqadha setelah salat asar atau setelah subuh, mengqadhanya di rumah, alias jangan sampai kelihatan orang. Kenapa? Kalau kelihatan orang nanti orang salah akan tanda tanya dan bisa salah paham. Ini kenapa sholat setelah subuh? Padahal kan nggak boleh. Nah, orang ini pun juga malas bertanya, atau cuman berprasangka buruk. Wah, ini jangan-jangan ajaran sesat lagi nih. Ajaran sesat lagi. Ini kan sekarang lagi marak lagi nih ajaran sesatnya. Heboh lagi di media sosial. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah, kalau kita ingin mengqadha setelah salat subuh atau kita ingin mengqadha setelah salat asar, maka sebaiknya di rumah saja. Jangan sampai kelihatan orang. Kecuali orang itu paham, seperti istri kita. Pak, kenapa sih Pak setelah salat asar? Katanya kan tidak boleh salat setelah salat asar. Aku mengqadha. Qadha apa Pak? Mengqadha salat kubahari. Maksudnya aku zaman jahiliyah itu sering gak sholat ya. Bayar hutang. Boleh? Boleh. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Nah, jadi kita boleh mengerjakan sebelum waktunya. Kita kembali ya. Kita boleh mengerjakan sebelum waktu sholat fardu, itu contohnya seperti sholat jamaah takdim. Dan kita boleh mengerjakan sholat itu di luar waktunya, alias setelah waktunya berakhir, itu namanya sholat jamaah takdim. Tapi kalau bukan karena uzur syar'i, karena malas saja, nggak boleh didahulukan, nggak boleh dilambatkan. Harus waktunya pas begitu. Ini yang syarat pertama, syarat sahnya salat yang pertama adalah dukhulul waqti shalah, masuk waktu salat fardu. Mudah dipahami kira-kira? Kalau sholat fardu kan kalau kita dalam perjalanan pas aja, yang abdulnya itu waktunya
Kita masih belum ketemu masjid yang aktualnya waktunya berapa menit? Musafir, Musafir. terserah saja. Enggak, kita mencari masjid ini. Iya, terserah saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita mau laksanakan sholat jamaah takdim kah atau jamaah takhir, sama saja. Tapi biasanya orang kita itu kepinginnya jamaah takdim. Untuk apa? Supaya kita nggak ada beban lagi mikirin sholat, ya kan ya. Tapi terus terang saya pribadi, apalagi kalau bawa jamaah umrah, itu terkadang bisa saya menjadikan sholat jamaah takhir. Jadikan sholat jamaah takhir. Contoh umpama, kita berangkat dari Indonesia jam 3 sore atau jam 4 sore. Kita sudah sholat asar di Surabaya, Jakarta sudah sholat. Di dalam pesawat kita berangkat tuh bisa sampai 9 jam. Oh, di dalam pesawat nih kan ya. Atau mungkin sampai 11 jam. Di dalam pesawat saya tidak salat maghrib, saya tidak salat isya. Nah mau saya salat, tapi saya niat salat maghribnya jamaah takhir di waktu isya. Nanti sampai di mana namanya, di Jeddah atau di Madinah itu kurang lebih jam 12 malam atau jam 1 malam. Masih ada waktu isya. Jadi sampai di sana di Jeddah atau di Madinah, saya cari toilet, saya buang air kecil, saya berwudu, saya cari musola. Mana musola kata saya. Lalu saya sholat di situ. Maghrib jamaah takhir dengan waktu isya. Dan itu sering ya, beberapa kali nanti dalam perjalanan itu sering begitu. Nah jadi kita boleh memilih kalau musafir mau jamaah takdim kah atau jamaah takhir. Cuman orang kita biasanya supaya tidak ada beban pikiran lagi, menjadikan sholat jamaah takdim. Kalau mau ditanya kapan waktunya yang paling afdal, ya di awal waktu. Di awal waktu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, jalan tol mana ada masjid kecuali di rest area situ, berhenti. Yang lainnya kan nggak ada masjid lagi. Apa kita sholat di pinggir jalan situ, oh ditabrak orang kita. Jangankan sholat, berhenti aja mobil tuh datang tuh yang di sub lewat tuh. Saya pernah waktu dari Samarinda pulang, dari Samarinda mau pulang ke Pondok, ngantuk saya, ngantuk, nggak bisa lagi bawa mobil. Ini kan jalan tolnya kan sedikit aja kita bisa larinya jauh, mana kecepatannya nggak tinggi. Akhirnya saya nggak tahan lagi, saya pinggir di jalan, saya nyalakan sen 2 ini, saya tidur di mobil. Nggak lama datang di sub, titit katanya. Apa ya? Kata istri saya tuh, nah ditanyain sama di sub sama polisi. Saya buka, ditanya ada apa Pak katanya. Apa sakit kah atau apakah, atau ada pecahan ban pecah atau apa kan ya? Kata saya ngantuk Pak, kata saya ngantuk katanya. Oh di rest area ya? Nggak bisa Pak, saya di sini. Daripada saya jalan nanti saya bahaya, lebih baik saya tidur sini. Oh iya katanya dah. Nanti kalau sudah segar jalan segera ya. Iya kata saya. Bicara lagi masalah rest area itu kan nggak ada pengeras suara. Apa itu? Di masjid di rest area itu nggak ada pengeras suaranya. Adzan? Ajarnya itu. Ada. Nggak ada, dua-dua tidak. Ada, yang adzan ada kaumnya ada. Ya, maksudnya pengeras suara sistem. Ada. Cuman untuk sholat saja. Habis sholat selesai. Ada. Ramai di situ. Kalau zuhur asar banyak yang sholat. Cuman yang dadak sholat mungkin subuh aja. Kosong. Tapi ada kaumnya ada. Saya berapa kali sholat di rest area itu subuh ada aja. Cuman ya nggak banyak. Saya masuk situ sudah mau masuk waktu, kata saya mana yang adzan ini. Saya cari kaumnya, buka pintu mihrab, ada kaumnya. Kamu nggak adzan kah, kata saya. Oh iya Pak, sampai waktu nih. Kata saya yang adzan, kata saya. Akhirnya dinyalakan mikrofon, saya yang adzan. Setelah itu nggak lama saya sholat jamaah, berangkat lagi. Tapi kalau maghrib, isya, zuhur, asar banyak itu, banyak jamaah. Ada yang adzan, ada kaumnya ada, ya kaum sama imamnya sekaligus di situ ada. Ya, ala kulli hal. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup dulu ya. Masih ada? Biasanya kan kalau kita safar itu kita mengingat
Apa itu? Kalau kita Musafir. Iya, musafir menginap beberapa hari itu masih berlaku kah itu? 4 hari aja kita boleh. 4 hari aja. Lewat daripada 4 hari tidak boleh lagi kita mengqashar menjamak. Kalau misal kita ke Samarinda berlaku? Berlaku. Tapi cuma 4 hari. Kalau kita lebih dari 4 hari di Samarinda tidak boleh lagi. Tapi yang diingatkan 3 hari aja. 3 hari juga boleh. Cuman toleransinya 4 hari. Ya. Artinya kan kita ini ingin mengambil bonus dari Allah nih kemudahan. Ya, betul. Ada 2 orang yang tak mau. Sampai sedang mengikut. Kalau yang tidak boleh sholat qashar jamak lagi itu kalau sudah memang niatnya itu dia tinggal di tempat itu lebih daripada 4 hari. Contoh umpama orang yang kerja di RIK. Kerja di RIK atau kerja di mana gitu, di perusahaan mana. Ketika dia sampai di tempat itu kan sudah ada niat mau tinggal di situ selama 2 minggu. Kontraknya kan per 2 minggu tuh. Ketika dia sampai sudah di tempat lokasi itu nggak boleh lagi dia sholat qashar jamak. Tapi dalam perjalanan boleh. Tapi kalau kita cuma tinggal sehari, 2 hari, 3 hari Samarinda boleh saja kita mengqashar menjamak. Mudah dipaham kira-kira? Baik, cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi masih berkaitan dengan syarat sahnya salat. Baru kita bahas tadi masuk waktu. Insya Allah nanti kita sambung lagi syarat sah yang kedua dan seterusnya. Cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.